Jumpa lagi dengan saya di Fisika Seksi Channel. Kajian hari ini masih seputar listrik statis. Terkhusus kita akan dalami tentang teori kapasitor. Ya, baik, untuk mempersingkat kata akan kita mulai menjelaskan apa yang dimaksud dengan kapasitor. Kapasitor atau nama lainnya kondensator adalah salah satu komponen elektronika ya yang terbuat dari dua plat konduktor yang identik dan sejajar, terpisah pada jarak tertentu, kemudian nanti dipisah dengan suatu bahan. Bahan itu adalah bahan isolator ya. Lalu dua konduktor itu kita kasih muatan besar sama, tanda beda ya. Contohnya, ini dua konduktornya diberi muatan sama besar tapi jenisnya berbeda. Bayangkan, sebelah kiri 3 positif, yang sebelah kanan 3 negatif ya. Dua plat ini bahan konduktor, kemudian diselipkan dengan bahan isolator yang nanti bahan isolator itu memiliki apa? Istilahnya konstanta elektrik ya. Beberapa kegunaan kapasitor, pertama menyimpan muatan listrik ya, ibaratkan mencas ya, mencas baterai atau mengisi aki ya. Maka kira-kira fungsi kapasitor itu seperti tadi ya. Kapasitor di dalam rangkaian elektronik sangat besar peranannya untuk menyimpan muatan. Yang kedua, menyimpan energi. Nah, berapa muatan dan energi yang disimpan nanti kita akan tuliskan bagaimana persamaannya. Berikut, kapasitor dulu ya, masa kami kalau ada radio, ada yang diputar-putar mencari gelombang ya, itu istilahnya apa? Istilahnya tuning ya. Kalau anak-anak sekarang dia semuanya udah sistem digital ya, tinggal pencet-pencet, radio kita otomatis mencari atau menangkap gelombang dari atmosfer. Tapi zaman kami dulu ya jadul lah maklum ya. Jadi mencari gelombang itu namanya apa? Tuning. Tuning ya, bukan pening. Kalau pening itu beda lagi ya. Kemudian fungsi yang lain bisa mencegah loncatan api. Misalnya di dalam mesin ya. Mesin itu membakar, misalnya kita isi bensin, dibakar. Nah, bensin dibakar mestinya ada percikan api. Supaya percikan apinya tidak ada, ya dimatikan oleh si kapasitor. Tapi yang kita ambil adalah apa? Panas dari hasil pembakaran bensin tersebut. Baik, banyak lagi kegunaannya ya. Apakah jadi komponen alat elektronika, komponen antena ya, dan banyak lagi kegunaannya yang lain. Nanti anak-anak bisa explore ya, coba cari di Google ya. Maka beberapa banyak lagi yang lain kegunaan dari kapasitor, tapi setidaknya ya, yang kita sampaikan di sini hanya 4. Oke. Kira-kira skemanya seperti ini tadi ya. Dua keping ini konduktor dipisah oleh bahan isolator ya, lalu luas penampannya A. Seandainya kita mau menghitung berapa daya simpan atau kapasitor. Nah, kalau kapasitornya keping sejajar, rumusnya begini. Kapasitas disebut C. Diambil dari bahasa kampung kami, kapasitans ya. Rumusnya gimana? Pertama, tergantung konstanta elektrik atau konstanta isolator, pemisah kedua keping. Kemudian yang kedua, tergantung kepada permitivitas elektrik. Lalu berbanding lurus dengan luas, berbanding terbalik dengan jarak. Ya, jadi rumus umumnya C sama dengan konstanta dikali epsilon 0 dikali A dibagi dengan B. Ya, ini K ini konstanta medium, katakanlah ini Cm ya, konstanta medium. Nah, inilah kapasitas
suatu kapasitor keping sejajar. Satuannya nanti dalam Faraday, ya, satuannya dalam Faraday. Baik, kalau seandainya di antara kedua keping itu tidak ada isolator, anggaplah ini kosong, berarti terisi udara, ya. Maka jika di antaranya udara, ingat konstanta elektrik udara bernilai 1, ya. K udara ini nilainya 1. Maka nanti C-nya gimana? Kapasitas kapasitor kalau udara, K-nya ganti 1. Ya, sehingga 1 dikali ini nilainya adalah epsilon 0 dikali A dibagi dengan dibagi dengan D. Nah, sekarang bagaimana menghubungkan C jika ada medium dengan C kalau isinya udara? Maka kita bisa sederhanakan persamaan ini. Kapasitas kapasitor kalau ada medium tertentu, ya, coba bayangkan epsilon 0 kali A per D kan itu C udara. Berarti kalikan konstanta elektrik atau medium. Sementara besar epsilon 0 kali A per D nilainya apa? C di udara. Nah, ini penulisan lain mengenai kapasitas kapasitor jika diantaranya pertama isinya udara, kemudian dikaitkan kalau berisi suatu medium tertentu. Baik, ini yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, kalau seandainya kita mau menghitung berapa muatan kapasitor, nah, kapasitor termuati jika diberi potensial. Ya, jadi skema kapasitor biasanya dia disimbolkan seperti ini, ya. Terbuat dari dua keping sejajar sama besar, yang satu positif, yang lain negatif. Kapasitor hanya berfungsi jika dihubungkan ke baterai dengan polaritas kutub yang sama. Artinya, kalau keping positif kapasitor mesti dihubungkan dengan keping positif sebuah baterai, sementara yang negatif juga mesti kita hubungkan dengan keping yang negatif. Katakanlah beda potensialnya ini V, kapasitas kapasitornya C, maka ketika dihubungkan ke potensial, potensial ini akan memberikan atau mengisi muatan. Nah, berapa muatan yang diisinya atau yang disimpannya? Disimbol dengan Q, hanya mengalihkan kapasitas kapasitor dengan beda potensial. Nah, inilah muatan yang disimpan oleh kapasitor. Ya, oke. Kita break dulu sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan berapa besar energi yang disimpan oleh kapasitor tersebut.